Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di podcast Teman Sahur. Nah, di podcast kali ini aku ditemenin sama teman sahur nih, yaitu Bapak Anggi. Nah, beliau ini seorang guru di SMK Win yang mengajar sebagai guru teknik otomotif. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Indri, bagaimana kabarnya Indri? Alhamdulillah baik juga. Nah Bapak boleh disapa dulu untuk sobat-sobat Winners yang ada di rumah. Oke, hai Sobat Winners. Bersama Pak Anggi. Atau disebut juga apa Indri? Pak AA. Ya begitulah. Oke, Pak, di podcast kali ini kira-kira mau membahas apa nih? Toleransi ya. Jadi kita mengurusnya ke toleransi. Tapi intinya bukan pembahasan, tapi kita sharing aja ya. Sharing aja. Oke, tentang siap. toleransi. Nih Pak, aku punya pertanyaan. Toleransi Oke. itu menurut Bapak pandangannya gimana nih? Kalau toleransi itu mungkin ada diambil dari sebuah kalimat ya. Kalau misalkan dari Bapak sendiri itu mungkin persepsinya, koreksi kalau misalkan ada yang berbeda persepsi. Intinya minoritas cakap bertindak, mayoritas jangan menindas, intinya seperti itu. Menindas. Apa sih Pak maksudnya dari dua kalimat itu? Jadi dari dua kalimat itu kita itu sebagai minoritas harus tahu ya, dikala kita itu berada di lingkungan yang mayoritas. Contoh misalkan ketika kita sebagai minoritas muslim, terus kita berada di lingkungan yang non muslim, ya kita itu harus tahu ya, harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada di lingkungan yang non muslim. Ya, terus ya begitu pula sebaliknya, mayoritas juga itu jangan menindas. Ya. Jadi jangan seakan-akan kita itu sebagai mayoritas itu harus berbuat, contohnya berbuat rasis, gitulah, harus berbuat yang tidak terhadap sang minoritas. Ya itu yang disebut dengan toleransi. Oke, kira-kira ada gak sih Pak plus minusnya dari toleransi sendiri? Kalau plus minusnya mungkin ada ya, kayak yaitu tadi yang sudah disebutkan rasis tuh. Itu rasis sering terjadi di khususnya di media ya, tapi nggak tahu kalau untuk kenyataannya saya nggak tahu lah. Itu di media itu kebanyakan rasis, itu yang paling apa ya, yang paling negatif. Kalau mungkin untuk apa ya, untuk plusnya ya alhamdulillah kan kita berada di negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi satu jua. Seperti itu. Jadi intinya itu toleransi sangat apa ya? Ya sangat berkesinambungan dengan Pancasila kita. Betul. Nah, kira-kira Bapak sendiri pernah gak sih merasakan apa namanya, perlakuan buruk saat bertoleransi? Oke, nah ini menarik ya. Jadi saya mau sedikit sharing mungkin ya. Iya, boleh. Terhadap sahabat Winners ya. Intinya saya di sini akan sharing tentang pengalaman saya itu waktu pergi ke Manado. Ke Manado. Tahu nggak Manado itu di mana? Tahu. Manado itu di mana? Coba sobat Winners. Iya, yang tahu gak sih Manado di mana? Kalau ada yang tahu, tinggal di kolom komentar sajalah ya. Itu di Manado itu mayoritasnya non Muslim waktu itu. Nah, pada waktu itu di bulan Ramadan pula. Ya, saya waktu itu di bulan Ramadan ke sana. Ya, tujuannya sih nggak ada tujuan sebetulnya. Ke sana itu cuman main doang. Ini real ya, fakta ya ini sobat Winners ya. Bukan apa ya, bukan mengada-ngada. Ini pengalaman nyata. Tuh, oke, Pak. Itu saya di sana sebagai minoritas, yang saya itu tinggal di mayoritas non muslim. Bahkan teman saya juga di sana, saya itu tinggal di rumahnya yang non muslim. Tapi ketika di sana ya alhamdulillah teman saya itu sangat apa ya,
sangat menjunjung tinggi rasa toleransi, di mana ketika saya berpuasa dia itu paham ya. Pada saat saya nyampe ke sana, kata teman saya, nih kamu puasa nggak? Ya, puasa gitu. Terus waktu itu saya dibawa ke bawa ke teman, ya ke temannya teman saya. Waktu itu jaraknya sangat jauh, dan waktu itu saya batal ya, batal puasa karena jaraknya jauh ya, berapa kilo kalau nggak salah, sekitar kurang lebih 15 kiloan lah. 15 kilo, lumayan ya Pak? Lumayan, yaitu namanya Batu Wingkung. Batu Wingkung. Di sana itu cuaca sangat panas ya, dan saya harus batal. Awalnya saya mau beli baterai, tapi saya lihat Coca-Cola di sana. Ya akhirnya tergoda lah saya. Tergoda, iya. Nah waktu itu ketika saya ke rumahnya teman saya, namanya si Victor. Namanya Victor. Ya dia juga non muslim ya. Waktu itu, Gi kamu puasa nggak? Oh saya nggak puasa, tadi saya batal. Terus saya diejek tuh sama teman saya, wah lu parah lu kayaknya, lu nggak puasa gitu. Nah terus si Victor itu dilihat dari raut mukanya itu kayak yang nggak enak gitu. Nah, terus saya tanya ke teman saya, namanya Perry ya, namanya Perry. Itu si Victor kenapa gitu? Kata si Perry itu, dia itu nggak enak hati karena ya menyuguhkan makanan dan minuman, terus kamu minum tanpa dia itu lupa nanyain puasa enggaknya gitu. Seperti itu. Nah dia itu sangat sangat toleransi sekali. Bahkan saya tinggal di rumah si Iper juga, yang dia itu seorang non muslim. Dia itu ngasih minjem sejadah, dia itu bela-belain minjem dari kampung sebelah. Terus minjemin sarung ya, karena dia nggak punya kan. Iya betul sih. Ya, dan dia nggak tahu suasana Ramadan itu seperti apa. Masya Allah banget ya Pak, punya teman yang toleransinya sangat tinggi itu. Ya begitulah, jadi ya kita itu ya, dia sebagai mayoritas, dia itu tidak menindas ke yang minoritas, dan minoritas juga kita harus cakap bertindak sama sang mayoritas. Jadi itu. Oke. Nah kira-kira Bapak juga pernah nggak sih mendapatkan perlakuan baik saat toleransi selain buruk dan baik? Ya kalau perlakuan baik ya contoh yang tadi ya. Jadi contohnya yang tadi, ketika saya berada di mayoritas non muslim, alhamdulillah saya perlakuannya itu ya di sana itu sangat diistimewakan lah, karena ya saya sebagai minoritas gitu. Tapi ya di suatu sisi juga mungkin ada negatifnya, karena mungkin datang dari diri sendiri ya, karena tidak merasakan suasana Ramadan yang kita sebagai mayoritas. Betul. Nah seperti itu. Jadi makanya buat sahabat-sahabat winner nih, kalau misalkan kita yang berada di lingkungan mayoritas, kita harus lebih lebih baik dari dari mereka yang non muslim. Kita kan di sini mayoritasnya kan muslim ya. Muslim semua. Jadi kita harus lebih menghargai dari yang mayoritasnya non muslim. Orang saya juga dulu waktu di sana, si non muslim tersebut itu sangat menghargai saya kok. Iya, berarti kita harus lebih belajar lagi ya Pak. Ya harus seperti itu. Oke, kira-kira Pak, ada gak sih tantangan terbesar dalam menerapkan toleransi sendiri? Kalau tantangannya mungkin dari segi dari segi adaptasi aja ya. Adaptasi. Jadi intinya ya kita kan di sana sebagai minoritas itu ya adaptasi terhadap lingkungan yang mayoritas kan agak beda lah. Contoh misalkan ketika kita di sini ya, di daerah kita yang mayoritasnya muslim, mungkin kita akan melihat orang-orang itu tidak makan sembarangan gitu kan, tidak minum sembarangan gitu kan. Pada waktu kita sebagai minoritas, itu hal yang tersebut itu sangat kontras ya, sangat kontras sekali. Begitu. Jadi kita intinya beginilah, kalau Ramadan itu kan intinya kita itu untuk menghadapi cobaan ya, bukan untuk menyingkirkan cobaan. Itu poinnya. Oke. Nah, kira-kira Bapak ada pesan gak nih buat sobat-sobat winners tentang toleransi ini?
Oke, kalau pesannya gini nih, mungkin masih terdengar selentingan-selentingan mungkin ya. Kita yang kita hidup di lingkungan yang mayoritas, yaitu masih ada sikap yang intoleran. Contoh, misalkan ketika kita nggak berpuasa, kita itu kelihatan kontras, makan di pinggir jalan, terus minum gitu kan, bahkan ada yang merokok ya. Bahkan pernah saya lihat juga pelajar loh. Ya. Ya. Gimana tuh Pak? Jangan-jangan sahabat winner nih di sini. Nah. Ayo lo. Hayo. Ketahuan lo. Nah, jadi seperti itu, Ndri. Oke, jadi Bapak. kita itu jangan apa ya? Harus lebih menanamkan sikap toleransi, apalagi kita yang hidup di apa ya, di lingkungan yang mayoritasnya yang sekeyakinan sama kita, satu agama sama kita, gitu kan, sama-sama muslim gitu kan. Jadi kita itu harus lebih menerapkan ya sifat-sifat yang toleransi itu. Maksud saya apa susahnya sih kalau misalkan kalian itu makan dan minum, ya udah di rumah aja gitu lah. Jangan sampai kita itu terlihat kontras sama rekan-rekan yang lain. Itu sih. Bapak, mungkin podcast kali ini udah beres ya. Terima kasih karena Bapak udah datang di podcast Teman Sahur. Nah, bisa kita simpulin nih bahwa toleransi itu sangat indah karena kita itu menjaga atau menghargai perbedaan dan hidup rukun. Oke, Sobat Winners, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa tetap sahur dengan podcast Teman Sahur kamu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.